Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horor. Percaya atau tidak, mereka ada. Dan malam hari ini, kita memiliki sebuah kisah yang sangat menyeramkan dan unik. Dan baru malam hari ini, saya bertemu dengan salah seorang korban Suwangi. Dia akan berbagi cerita nyata bagaimana kehidupan mengerikan yang dialami ketika dia di Suwangi. Dan tentunya tidak ingin menyebutkan nama asli, oleh karena itu saya akan memanggil dengan nama samaran Robi. Langsung saja saya menyapa. Selamat malam Robi. Malam kakak. Bagaimana kabarnya? Ya baik. Terima kasih sudah hadir di BNS Mirror. Kami mendapatkan cerita dari baomong_nonstop@gmail.com yang dikirimkan kepada kami, dan akhirnya Robi ada di sini malam hari ini. Menarik, menjadi seorang korban Suwangi dan mau berbagi cerita dengan kami. Boleh ceritakan juga bagaimana kejadiannya sampai Robi akhirnya menjadi sasaran dari Suwangi. Terima kasih kakak. Mungkin awalnya dapat itu dari tahun 2018 ke 2019. Pada waktu itu beta kelas 3 SMA kak. Itu tuh dapat dari banyak orang sekitar juga. Itu mungkin karena dong punya kelebihan, kita punya kelebihan ya kak. Karena kita lebih dari dong, jadi dong punya niat yang soleh baik, iri lah. Aku bilang iri. Jadi itu yang membuat dong untuk orang lain sampai lebih dari dong. Begitu kak. Kejadiannya pertama-tama seperti apa begitu? Sehingga akhirnya menimpa kakak dan juga satu keluarga. Mungkin awal ceritanya dari bapak. Karena bapak kan biasa kan orang bilang tulang punggung keluarga atau kak. Jadi kalau misalnya bapak sonde ada berarti itu keluarga pasti akan hancur. Jadi awal bapak kena itu sonde tahu tahun berapa kak. Tapi bapak kena dong punya trik atau dong punya cara tuh kak. Dengan cara mengobati. Kak. Jadi dong punya kamuflase itu dong mengobati tapi sonde mengobati. Dong malahan bikin tambah parah. Jadi karena bapak sakit, dia tawar diri, bilang, bapak bisa bantu. Tapi nyatanya bapak sonde sembuh, malahan bapak tambah parah, akhirnya bapak operasi. Itu operasi yang pertama. Terus langgar berapa tahun, bapak kena lagi operasi yang kedua lagi. Jadi mulai dari situ, bapak sonde percaya, sonde rasa, sonde enak lagi. Jadi bapak sonde percaya, akhirnya sonde tembus di bapak lagi. Karena sonde tembus di bapak, mama kan majelis. Jadi sonde mungkin di mama karena mama kuat. Maka lari turun pi kakak pertama. Kakak pertama juga karena dia kuat berdoa. Jadi lari pi beta anak kedua. Sampai di beta nih yang hancur kak. Itu pada tahun 2018 mau ke 2019. Itu pas beta kelas 3. Itu pada tanggal 20 lah akhir tahun. Langgar 3 hari beta sakit, sembuh. Terus langgar 1 bulan lagi, itu beta masih ingat sampai sekarang karena pengalaman hidup yang sangat bisa dilupakan. Tanggal 25 Januari beta mulai sakit selama 3 hari karena sudah sembuh. Dia bilang sudah bawa ke rumah sakit sah. Beta masih ingat sampai sekarang hari Minggu. Bawa beta ke rumah sakit. Itu jam 4 sore, bawa ke rumah sakit jam 4 sore. Rumah sakit ya di Kota Kupang. Jadi bawa ke rumah sakit, masuk jam 4 sore. Jam 8 sudah keluar karena dokter bilang ada sakit, hanya batuk pilek biasa. Jadi jam 8 keluar, sampai di rumah sudah sembuh kak, malah dia tambah parah. Itu tiap kali makanan kita makan, dia pas keluar semua. Keluar itu makanan semua, sampai jam 12 karena bapak dan mama sudah takut. Bawa lagi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Bawa pindah rumah sakit, di rumah sakit bilang kakak sepenuh. Tapi sepanjang itu perjalanan, itu orang ikut terus. Karena dia tahu ada mau ke rumah sakit, jadi ikut terus kak.
Dari rumah dia ikut dengan dia punya bentuk yang sampai tetap dia berubah-ubah. Dari rumah sakit satu sini pilih satu bilang sepenuh Kak. Jadi ketemu pindah lagi. Di rumah sakit satu bilang sepenuh. Terus di satu dong bilang kan ketemu dokter. Kalau rumah sakit sampai terima lagi ketemu pilih dokter praktek. Sampai di dokter praktek, dokter bilang ada keluar dinas. Jadi keluar dinas, jadi waktu itu bapak dan mama sepuasa rasa. Itu beta hanya sadar dari jam 12 sampai jam 4, karena itu dokter praktek itu soalnya ada, karena kita mau cari rumah sakit, sampai jam 4, soalnya rumah sakit yang mau terima. Terus pada pas jam 4, membawa ke salah satu rumah sakit yang ada di luar kota Kupang, itu di bagian atas. Sampai di situ jam 4 hampir siang. 4 hampir siang, itu biasa sampai tahu lah bapak dan mama suap di mana, tapi pas jam 4 hampir siang bapak sadar terakhir itu sah. Jadi bapak bawa jam 6 pagi bapak sadar. Setelah sadar, dia bangun dari sofa dan bapak dia mau ujian. Sedangkan dia punya besok masuk rumah sakit hari Minggu, dia punya besok dia harus ujian. Ujian untuk simulasi karena sekolah 3 atau kak, jadi ujian harus simulasi. Bapak bilang sudah, lu harus sembuh. Lu sembuh dulu, nanti sekolah bisa nanti, intinya lu sembuh. Setelah dari situ, awal masuk Januari, keluarnya bulan April, tanggal 4. Selama 4 bulan, Kak. Dan itu belum punya kiriman, orang bilang kiriman tuh Kak, sampai pernah putus. Kirimannya tuh, kadang-kadang, biasa kan kalau tetangga begitu kan pijenguk tuh Kak. Dia pijenguk, dia pakai perantara, dia punya istri. Dia punya istri nanti, 1 minggu tuh minimal 1-2 kali dia harus ke rumah sakit untuk pantau. Jadi begitu terus nanti kalau dia punya sampai istri sampai pi perantara lewat kakak. Kalau kakak pulang ke rumah mau jenguk beta di rumah sakit, nanti dia setitip dia punya yang itu dong ikut kakak, dan kakak juga rasa sampai orang di rumah pesta ulang dulu kalau pi atas tuh pasti adik akan sakit terus. Dan itu betul Kak. Kak kalau sudah di rumah, kalau pi sampai di rumah sakit pasti beta akan sakit, dan itu sakit tuh di bagian sini Kak, perut sini. Dan itu cuma menjadi tanda kalau beta tahu itu awal. Itu tanda di perutnya awal beta tahu kalau orang yang pakai Kak. Mungkin begitu. Baik, 4 bulan dirawat karena Suanggi. Dan mereka Suanggi ini seperti apa yang mereka berikan? Maksudnya apakah medianya apa begitu sampai bisa kena itu Suanggi? Kirimannya itu seperti apa? Mungkin kalau kita orang bagian timur tuh kalau berbagi itu kan wajar toh Kak. Jadi mungkin dengan kita punya kebiasaan yang begini, dia berbagi tapi dia memberikan hal menurut kita orang biasa itu hal yang wajar ya Kak, hal-hal berkat begitu, orang berbagi berkat. Tapi di dia tuh itu dia titip barang yang orang bilang sampai baik Kak. Jadi mungkin itu dia sampai tahu, tapi orang cerita bilang itu lu ada dapat racun, tapi dari makanan, gula-gula atau dari kopi atau apa. Jadi itu dia kasih, dan dia kena Kak. Itu sakit selama 4 bulan. Tidak punya media Kak. Dan setelah 4 bulan, bagaimana? Apakah itu setelah itu sembuh atau ada yang membantu untuk menyembuhkan? Paling parahnya itu seperti apa? Ibaratnya antara hidup dan mati itu pas apa tuh? Itu intinya sampai sekarang juga dia punya antara hidup dan mati itu pas bawa ke rumah sakit jam 4 hampir siang. Itu dari orang yang kita pergi doa, dia bilang lu punya hidup dan mati itu pas di itu jam, dari jam 12 sampai jam 4. Itu kalau bapak yang langsung bawa ke rumah sakit berarti tinggal kenangan waktu itu Kak. Jadi puji Tuhan itu dia masih selamat. Pas di situ bapak dan mama bawa di luar kota atau Kak, jadi itu selamat di situ. Dan apakah ada dibantu dengan doa atau ada orang pintar yang membantu untuk menyembuhkan? Prosesnya seperti apa? Proses untuk penyembuhan tuh Kak, itu juga dari keluarga, punya kenalan. Bilang, coba bapak pergi di sini ada orang yang bisa kasih sembuh. Jadi itu kita ulang-ulang Kak, dicoba ulang-ulang. Coba ulang-ulang pilih orang tapi sampai sembuh. Terakhir ada keluarga dekat tapi kita sampai tahu karena dia orangnya pendiam toh Pak. Dia tahu tapi dia pendiam. Jadi bapak pilih dia bilang
itu kita biasa panggil oma. Nah, oma bisa tolong adik kok. Bilang, adik kenapa? Bilang, soalnya orang ada. Begitu, jadi langsung oma bilang, oh sudah, oma justru tahu. Hanya oma tunggu kosong kapan mau datang. Itu oma siap memang ada 1 botol minyak. Dia setinggi kemat segini kak. Oma siap untuk khusus untuk beta. Itu oma kasih ada 2 botol. Minggu pertama minum dia lumayan berkurang. Terus minggunya kedua tuh oma kasih lagi 1 botol. Beta minum 1 botol itu 1 hari kak. Jadi pagi makan habis minum, siang makan habis minum, malam makan habis minum. Dia punya besok, pas mau minum botol kedua habis, dia punya besok. Beta permisi kak, buang air 4. Dia punya warna buang airnya ada 4 kak. Dari yang pertama kuning, terus masuk hijau, merah, dan terakhir hitam. Begitu kak. Dan setelah itu dia buang air, dia langsung sembuh. Baik. Efek dari kesembuhan ini, apakah ada timbal balik kepada si Suanggi begitu? Ibaratnya kayak buang kembali dong punya obat begitu toh. Jadi apakah dong juga menerima efek samping, dan apakah juga sampai sekarang dong masih berusaha untuk terus bikin bosong begitu? Kak, mungkin kalau dia punya efek samping sesuatu sih kak, karena itu obat yang dikasih itu hanya untuk kasih keluar dia punya yang racun dalam perut, dalam badan sini kak. Jadi setelah itu habis dia punya efek sampai ada sih, tapi ada dia punya manfaat sih kak bagi beta. Karena dari itu penyakit dia bisa tahu orang mana yang buat. Karena apa? Ketika kita kalau duduk sama-sama begini kak, kayak misalnya orang yang buat datang, pasti dia perut akan rasa sakit. Itu salah satu dia punya apa kelebihan yang dia dapat setelah penyakit itu, yang dia bisa tahu. Oh, jadi bukan hanya orang yang buat bosong, tapi orang lain pun yang dia ada Suanggi, lu bisa tahu hanya dengan lu rasa sakit ini. Oh, berarti salah satu orang ini ada. Iya kakak. Luar biasa ya dengan sakit di perut lo. Iya. Bagaimana sampai akhirnya kamu bisa tahu bahwa yang Suanggi ini adalah mereka begitu? Itu yang pertama dari biasa kan kalau saya begitu kan berdoa kak. Tim orang, kasih orang bersekutan, kasih bilang ini orang terdekat. Dan memang itu betul mereka kak. Tapi kan sekarang kita punya bukti untuk menentukan mereka itu sangat kita. Tapi kita tahu secara dari orang yang mengerti, yang tahu, yang punya kelebihan untuk mengetahui itu tuh kak. Jadi kita tahu dari situ. Ada kawan satu juga, dia punya kelebihan juga, dan dia cerita memang betul itu mereka suka. Kalau yang kamu lihat begitu, bahwa ini orang Suanggi nih, seperti apa bentuk mereka itu? Biasanya yang detail kak. Itu yang pertama, mereka suka, orang bilang cari perhatian kak. Mereka kayak so akrab, orang potong bilang. So akrab, datang di sini suka ngomong-ngomong begini. Terus satu yang dia tahu dari mereka, itu yang mereka ya, mereka sampai punya anak. Bagaimana? Sampai punya anak. Tuh karena mereka misalnya punya anak berarti itu anak akan jadi tumbal kembali. Begitu kak. Begitu ya. Jadi, tapi mereka tahu, kalian tahu itu mereka? Tahu kak, karena mereka juga mereka kan kesehatan kok, karena kuasa gelap, jadi pasti apa yang hidup yang berkaitan dengan mereka pasti mereka tahu. Dan kemudian kalau mereka tahu, apakah ada kata-kata yang mereka lontarkan begitu? Itu pernah ingat bentuk kata-kata pas waktu dia sakit kak. Dong bilang, dong sampai akan berhenti sampai dong dapat salah satu dari keluarga. Artinya korban nyawa? Iya. Oh begitu, darah? Harus ada korban. Dan sampai dengan saat itu, dan sampai dengan saat ini, di antara kalian anggota keluarga di rumah, ada lagi yang kena? Untuk sekarang sudah sih kak, tapi pasti mereka akan ada cara untuk buat ketahuan. Apakah ada saja serangan yang kalian hadapi sampai dengan saat ini? Ada kak. Itu yang kalau mereka kirim dari binatang. Biasa malam tuh, biasa kan namanya anak muda tuh kan keluar jalan tuh kak, pulang pasti lewat. Dan itu kalau pulang tuh, rumah kan tingkat juga kak, terus rumah juga tingkat tuh kak. Jadi bapak dan mama di atas, kita di bagian bawah. Jadi kalau di bagian bawah, kalau kita pulang malam tuh pasti di bagian bawah rumah tuh ada suara kucing. Jadi itu sama kayak suara manusia kak. Jadi itu nyata.
Itu kalau misalnya kita keluar malam, kalau pulang pasu ribut begitu pasti kita tahu mereka. Kucing bagaimana? Suara mereka seperti lagi berkelahi atau meraung atau seperti apa? Anak kecil menangis. Kucing? Iya. Tapi suara anak kecil menangis? Suara anak kecil menangis. Oh, seperti itu. Nah, biasa jam-jam berapa serangan yang mereka berikan itu? Itu jamnya sampai tentu Kak. Tapi palingnya jam 1 sampai jam 3. Ya, betul. 1 sampai jam 3 Jam ya? 3 Kak. Baik. Serangan yang mungkin pernah paling parah kan biasa begini. Biasa ada kayak mereka kirim, kalau ada beberapa suanggi kayak kirim kayak genderuwo atau kirim setan atau kirim apa untuk menyerang, biasa di jam-jam begitu ya, jam begitu. Ada juga yang kadang di maghrib, dikirim di jam-jam maghrib kayak gitu. Ada tidak serangan langsung yang diberikan ke keluarga kalian? Kalau itu sih sampai ke keluarga sih Kak. Beta itu ada punya pengalaman juga. Waktu kawan terdekat, dia punya kakak kandung meninggal. Jadi kan kita sebaiknya pasti pijama kalau Kak, itu malam pertama. Terus bertanya di kawan, bilang, kakak kenapa? Dia bilang, kakak mati karena begitu juga orang buat. Tapi yang buat ini di rumah sebelah, dia suruh rasa Kak, karena dia punya kelebihan begitu. Dia suruh rasa kalau itu orang di sekitar situ. Jadi kawan cerita, bilang, dia suruh rasa, dia ada di sekitar sini. Dan betul, dia orang sebelah rumah. Sebelah rumah. Terus, karena mungkin kita ngomong dia tuh Kak, dia datang, dia dengan secara langsung dia nantang, dia orangnya kan tertutup, dia langsung duduk di punya depan ke Kak, di situ di sini dia langsung duduk di Kak depan, karena dia tahu omong dia tuh Kak, jadi baju takut, jadi dia langsung tahu nggak usah begini Kak, karena dia tatap terus, dia nantang terus dan perutnya sudah sakit terus karena tahu ada orang di sekitar situ. Setelah itu dia nantang karena dia sembalik nantang tuh Kak, dia takut, jadi sembalik nantang di jalan dia sambil jauh lagi dia di belakang Kak, dia langsung di belakang, jadi dia sudah rasa sambil enak, dia bilang kawan dia pulang su. Tapi sebelum pulang dia minta dia air satu gelas, dia langsung biasa kalau orang yang pernah tahu garam ya Kak, jadi dia taruh garam 3 kali, setelah dia minum dia lap di depan tangan, dia lap di depan kursi, supaya kesian kita penjajah. Setelah itu pulang sampai rumah dia berdoa. Setelah berdoa, itu sampai berlangsung sampai ke hari Kak. Dia pernah langgar 1 minggu. Kawan punya acara ulang tahun di satu tempat lah. Karena dia pulang ikut dari kawan di depan rumah tuh Kak. Setelah dia pulang, dia tunggu di depan jalan. Dengan dia punya gaya yang kita sudah tahu. Jadi kalau dia lihat dari jauh itu dia. Karena dia takut, dia pulang kembali ke kawan, dia di kawan sama. Karena dia tunggu di jalan Kak. Begitu. Itu yang tetanggamu? Maksudnya orang terdekat itu? Yang terdekat itu. Oh ya, baik. Jadi itu yang terjadi sampai sekarang pun mereka masih mencari selak? Iya. Tidak ada kayak penangkal begitu? Maksudnya kayak orang tua, mungkin papa mama atau semua ada punya doa untuk menangkal betul-betul mempersenjatai diri dan juga rumah. Mungkin kalau kita percayakan kita punya Tuhan. Jadi kita menangkal Tuhan yang berdoa Kak. Jadi kalau mau keluar rumah harus berdoa, mau kemana harus berdoa, karena Tuhan itu kita penyelamat hidup. Pegangan orang percaya Kak. Masih berbagi? Mereka masih memberikan atau berbagi sesuatu? Mungkin masih sih Kak. Tapi itu kita sebelum namanya kan berkat boleh tolak Kak. Jadi kita harus berdoa dulu baru kita terima. Karena saya juga punya pengalaman diberikan roti 1 plastik, tapi anehnya roti itu roti kalau kita tahu kan dibungkus ya, rotinya nggak dibungkus, ditaruh dalam plastik, dikasih, kita terima. Tapi tidak kita makan, kita doakan, taruh garam terus dibuang gitu ya. Ada beberapa orang yang tidak suka juga seperti itu. Mungkin itu cara terbaik juga ya yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita kembali ke masalah suanggi ini ya, kamu sudah pernah punya pengalaman bertemu, dan pengalaman terakhir kamu bertemu dengan orang suanggi, artinya terlepas dari orang terdekat itu yang mau mencelakai kalian ya, kapan? Mungkin
tiap hari sih Kak, dong punya serangan tuh pasti tiap hari Kak. Seperti apa? Serangannya datang di rumah, kan kita punya rumah kan bagian biasa kita di bagian belakang tuh Kak. Jadi kalau dia datang tuh, bisa pakai baju, dia langsung masuk dari pintu depan, keluar sampai pintu belakang baru dia panggil orang, begitu Kak. Kan rumah kan biasa kan kita buka satu Kak, jadi kalau orang mau datang ya datang sah. Tapi dia sendirinya orang bilang sampai sopan, jadi dia masuk sampai depan, langsung pakai baju, dia mulai andalan rokok di tangan, dia masuk dari pintu depan sampai pintu belakang baru dia panggil orang. Panggil? Makanya dia halo, ditegur orang, begitu Kak. Dan terjadi hampir tiap hari. Berusaha ya, terus berusaha untuk mencari Sulak ya, tapi tidak berhasil. Oh seperti itu. Dan papa sama mama gimana? Kasih kalian wanti-wanti begitu? Kasih apa? Kasih tahu dan besok. Mungkin mama dan bapak pesan saya, yang Adi jaga baik-baik diri, keluar kemana harus berdoa, kemana-mana harus ingat Tuhan. Karena orang di sekitar ketong sampai suka dengan ketong, jadi kita harus jaga diri. Sebesar percaya Tuhan, bukan takut, tapi kita harus percaya Tuhan. Begitu. Tapi kamu masih takut juga kan sampai sekarang ya kalau ketemu orang Swangi itu? Begitu. Lebih menakutkan ketemu orang Swangi daripada setan ya? Iya Kak. Mengerikan sekali dan mereka masih berusaha ya sampai sekarang. Tapi menarik, kamu akhirnya punya kelebihan nih. Kalau dekat sama orang yang dia notabene seorang Swangi, langsung ada sakit di bagian kiri sini Kak. Bagian kiri. Kiri sini. Apakah itu berarti mereka obatnya masih ada di kamu? Kurang tahu sih Kak, karena itu mungkin setelah itu penyakit itu baru bisa rasa kalau ini kalau ada orang yang pakai ini langsung rasa Kak. Dia rasa sakit ketika. Seperti itu ya. Berarti kamu harus lebih menguatkan iman dong. Iya Kak. Kalau bertemu dengan. Tapi kamu dengan kelebihan kamu pernah kamu membantu teman, memberitahukan atau gimana? Iya Kak. Ada pernah pengalaman kawan. Karena dia punya tante juga. Begitu toh Kak. Dia punya tante karena sudah ada pengganti untuk meneruskan dia punya kekuatan yang itu, dia goda ini anak dia punya ponaan untuk mengganti, tapi dia bilang lu harus kuat karena di dalam lupung itu rumah ada orang sendiri baik, jadi lu harus keluar, lu harus pindah rumah Pak. Begitu kawan terdekat aja, karena dia sampai mau kawan terdekat sama kita. Dan akhirnya kawan kamu mendengarkan nasihat kamu. Iya Kak, dia langsung pindah. Dan aman. Aman. Oh luar biasa. Berapa banyak orang yang kamu tolong dengan kemampuan kamu? Mungkin karena takutnya orang sampai percaya tuh Kak. Jadi dia bantu orang terdekat saja. Hanya orang terdekat Orang saja. terdekat saja. Baik, ini menarik sekali kalau bicara Swangi. Kamu tamengnya hanya doa aja ya berarti? Siap, doa sekarang. Oke, dan bagaimana dengan orang terdekat itu? Maksudnya mereka masih bertahan sampai sekarang? Kehidupan mereka bagaimana? Kan kehidupan orang Swangi pasti berbeda dong ya? Iya. Seperti apa? Ya mereka paling hidup hanya mau kasih jatah orang sampai mau orang lebih dari mereka. Ekonomi mereka? Ekonomi mereka ya orang, kalau misalnya orang sampai mau berusaha ya begitu Kak. Tidak ada perubahan? Iya. Baik. Jadi itu ciri-ciri orang Swangi yang kamu sampaikan tadi ya? Iya. Bahwa mereka kebanyakan tidak punya anak, Iya. karena pasti akan jadi tumbal. Iya. Dan hidup mereka hidup dengan rasa iri hati aja ya? Iya. Seperti itu. Oke. Nah, apa yang bisa kamu sampaikan kepada BNS Squad dengan pengalamannya kamu yang luar biasa ini, supaya kita juga bisa waspada kalau kita berhadapan atau mengalami hal-hal seperti ini? Artinya kan ada ciri-ciri kalau kita di Swangi. Oh ya, mungkin kamu bisa cerita ciri-ciri di Swangi itu apa saja sih? Mungkin yang setahu beta sih Kak, ciri-ciri orang Swangi. Yang kalau orang ciri-ciri kita kalau di Swangi itu kayak gimana? Ciri-ciri kalau orang dapat Swangi itu Kak, yang pertama kalau besok ke dokter sama ada penyakit, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia sering sampai nyaman kalau pas malam itu bisa dia akan rasa nyaman karena itu jam pas mereka dibuat. Jadi itu mungkin salah satu pengalaman yang kita dapat untuk berbagi dengan kawan. Baik, jadi silakan sampaikan kepada BNS Squad bagaimana cara untuk memperkuat diri, begitu, membentengi diri supaya kita bisa tidak terjerumus, tidak dapat dengan mudah di Swangi, dan kalaupun kita sudah di Swangi kita mampu untuk melepaskan kuasa Swangi itu. Oke, mungkin dari beta cara untuk kita mengantisipasi atau menangkal ini
Suanggi yang pertama dengan berdoa. Kita punya pencipta, kita harus percaya kepada dong. Salah satunya tamen kita harus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita pencipta, jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Mungkin saja. Luar biasa. Terima kasih ya Robi sudah bersama dengan kami di sini berbagi ceritanya yang luar biasa, dan ternyata akhirnya saya juga baru tahu kalau orang Suanggi itu seperti itu versinya Robi, karena pasti orang Suanggi ini banyak ya, banyak versi, dan juga Robi salah satu korban yang survive kalau bisa dibilang karena kesungguhan imannya ya kepada Tuhan ya, itu yang penting seperti apa disampaikan oleh Robi. Dan untuk BNS Squad yang ingin mengirimkan cerita-cerita menyeramkannya, bisa langsung kirimkan di email di bawah ini ya, di paomongnonstop@gmail.com. Dan siapa tahu cerita dari kamu bisa menjadi pilihan kami untuk bisa duduk juga sama seperti Robi di sini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng untuk bisa mengetahui episode-episode terbaru dari PNS Mirror. Dan ingat, percaya atau tidak, mereka ada.